Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ada muslimat itu? Ada kaum muslimat? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di pagi, di waktu subuh yang sangat istimewa, di waktu subuh yang penuh berkah, di waktu subuh yang ketaatan dan amal saleh dihargai begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan berkat mujahadah kita, akhirnya kita ruku' sujud, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Semoga amal soleh yang kita tabung untuk akhirat kita, Allah tabaraka wa ta'ala berkenan menerimanya, dan semoga nanti menjadi penyebab kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, dan puncaknya mendapatkan anugerahnya. Dengan sebab iman, Islam kita dan amal-amal soleh kita, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian pagi ini istimewa. Biasanya saya duduk di sini nih pada maghrib sampai isya. Materinya apa? Biasanya kalau anak duduk di sini materinya apa? Cabang-cabang keimanan. Yang terakhir kemarin sampai bab apa? Lupa ya. Bab husnul khuluq, ya. Akhlak yang bagus. Pagi ini jemaah sekalian, insya Allah kita akan sama-sama meresapi, merenung, ya, menyongsong kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkah. Judulnya apa itu di situ? Yang dipampang di pamflet itu apa? Selamat datang ya Ramadan gitu ya. Tayyib. Itu kalau bahasa Arab biasanya begini. Kita bayangkan ya, kalau seandainya tamunya ini adalah orang, apalagi orang yang kita muliakan. Ya. Kita itu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikramud dhaif. Ikramud dhaif itu berawal dari kita menyambut kedatangannya. Ya. Biasanya gimana kita kalau nyambut tamu? Masya Allah, dengan muka yang cerah ceria gitu kan, kita sambut ahlan wa sahlan.
Faddal udkhul ijlis. Itu kalau orang Arab, kalau orang tempat saya, nggak tahu Ustaz Musabbih gimana Ustaz kalau nyambut. Monggo pinara gitu ya. Ya kan? Itu kalau tamunya orang ya. Masya Allah, ikramud dhaif itu penting banget. Orang datang ke rumah kita sebagai tamu, kemudian sunnah Nabi ini kita amalkan. Masya Allah, itu tamunya akan sangat berkesan berkunjung ke rumah kita. Tapi bayangkan kalau baru datang kita sudah sambut dengan muka yang masam. Ngapain kamu datang? Nah, atau baru datang, kapan kamu pulang? Baliknya kapan? Astaghfirullahaladzim. Jauh-jauh disambut dengan sambutan begitu. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pantaskah Ramadan itu disambut? Apakah istimewa? Apakah istimewa? Seharusnya kalau ada seorang muslim ditanya, apakah pantas Ramadan itu disambut? Apakah pantas? Apa sih istimewanya Ramadan harus disambut? Itu seharusnya ya. Harusnya setiap muslim, pantas banget. Pantas banget. Memang Ramadan itu istimewa. Tapi tidak semua orang bisa mengetahui istimewanya Ramadan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sering kita ulang-ulang di majelis ini. Orang Islam itu kalau melihat segala sesuatu hanya mengandalkan panca indera. Panca indera ya, panca indera. Apa yang dia tangkap dengan panca inderanya itu? Ya sebatas hal-hal yang maksus, yang bisa diindra. Itu pun relatif kan, kalau matanya sudah agak buram, penglihatan matanya sudah tidak fit, sudah abu-abu melihat buram. Baik, kita bisa melihat segala sesuatu, bisa melihat hakikatnya apakah istimewa atau tidak. Nah, itu kalau kita menggunakan kacamata kitabullah dan sunnah. Ambil contoh ya, ada nggak bangunan yang lebih bagus dari masjid ini? Ada nggak bangunan, nggak usah di Rawalumbu ini, ada nggak bangunan yang lebih bagus dari rumah ini, dari tempat ini? Hah? Ada rumah yang lebih bagus dari masjid ini. Kalau kita cuma melihat masjid ini dengan mata kita, ya cuman ini. Tapi kalau kita melihatnya dengan kitabullah dan sunnah, ini bangunan yang istimewa. Nah, ada fadail di masjid ini. Sholat berjamaah di masjid ini 27 kali lipat dibanding sholat di rumah. Sholat subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam suntuk. Kelihatan itu dengan mata enggak. Itu kelihatnya adalah dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Pasar, termasuk pasar modern ya, itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Bayangkan. Demikian juga kita melihat Ramadan. Apa sih istimewanya? Bahkan bisa jadi kalau kita melihat Ramadan berdasarkan atau ketemu Ramadan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun lalu lah. Saya sudah 60 tahun lebih saya sudah bertemu dari lahir sampai sekarang ini sudah ketemu puluhan Ramadan. Setahu saya kalau bulan Ramadan itu datang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebutuhan pokok mahal. Sampai hari ini saya juga belum mendengar kalau negara itu menggelontorkan 100 triliun misalnya untuk subsidi Ramadan kaum muslim. Tidak ada. Antum siap-siap harga barang, kebutuhan pokok. Nah, konsekuensinya apa? Ya mungkin istri kita minta, masa sih Pak cuman 50.000 kayak hari-hari biasa, ini semua pada naik. Naikin dong belanjanya. Bisa saja begitu kan? Bisa saja. Nggak ngenakin datangan Ramadan itu. Kalau kita supaya terlihat keistimewaan Ramadan, mari kita lihat berdasarkan kitabullah dulu. Kemudian nanti kita lengkapi dengan melihat Ramadan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Ramadan tiba itu ada apa? Kedatangan Ramadan itu loh, bagi kita umat Islam ini ada apa? Membawa apa? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Jumlah bulan dalam setahun itu berapa? Berapa? Berapa, Pak? 12. Siapa yang menetapkan itu? Siapa yang menetapkan? Hah? Siapa yang menetapkan? Allah tabaraka wa ta'ala. Sejak kapan Allah menetapkan bahwa jumlah bulan dalam setahun itu 12 bulan? Sejak kapan? Sejak menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang kalau saya tes satu persatu, tapi ini nggak mungkin, nanti waktunya habis. Kecuali Ustadz Musabi, nggak usah saya tes. Semua jamaah ini sudah hafal 12 bulan itu. Satu persatu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. 12 bulan. Hafal? Semoga hafal. Apalagi kalau umat Islam ini sudah banyak yang lupa tentang bulan ini. Nanti kacau balau. Karena urusan-urusan ibadah itu dikaitkan dengan bulan ini. Kalau Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sih nggak usah dites lah. Itu sedang pelotok di luar kepala. Tayyib. Ada nggak yang disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran? 12 itu loh. Ada nggak yang disebutkan namanya? Hah? Ada. Berapa? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama bulan tersebut. Ada? Dari ada atau tidak ada dulu? Ada? Berapa yang disebutkan? Ayo, jarang ya. Taib, ntar dulu ya, kita lacak dulu persoalan bulan ini. Allah menyatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Apakah Allah menyebutkan bulan-bulannya? Asyhur hurum itu ini 4? Enggak. Allah sebutkan secara ijmalian, secara global. Kemudian kita tahunya dari mana? Bahwa Asyhur hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Tidak kita temukan dalam Al-Qur'an secara detail. Hanya Allah sebutkan ada 4. Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Juga tidak Allah sebutkan bulannya. Ternyata ya, yang disebutkan oleh Allah dari 12 bulan itu yang kita temukan hanyalah satu. Hanya satu. Ramadan. Ini juga sudah istimewa sebenarnya dari sini. Tapi kemudian kalau kita cermati lebih dalam lagi. Penyebutan Ramadan di dalam Al-Quran itu setidaknya terkait dengan 2 hal istimewa. 2 hal istimewa. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewajibkan hamba-hambanya puasa. Sehingga nanti sebutan puasa ini adalah puasa Ramadan. Puasa yang wajib, kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam. Tayyib. Nanti kita bahas terpisah, mudah-mudahan ada waktunya untuk mengupas puasanya ini. Tayyib. Ya. Yang satu lagi apa? Terkait dengan apa? Penyebutan bulan Ramadan di dalam Al-Quran itu terkait dengan persoalan yang sangat istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ketika Allah menyebutkan Ramadan, Allah kabarkan bahwa dulu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Mengenai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dulu itu ada orang bingung. Akhirnya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Allah mengkabarkan Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tapi nyatanya Al-Quran itu turunnya kepada Nabi SAW di semua bulan. Dalam rentang waktu 23 tahun. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan jawaban kepada orang yang bertanya kepada beliau. Maksudnya diturunkan oleh Allah sekaligus ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam rentang waktu 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Allah mengkabarkan Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Coba bayangkan.
Kalau seandainya Allah itu baru menurunkan Al-Quran, keadaan kita itu seperti apa? Kita berada dalam gelap gulita. Tidak ada Al-Quran berarti tidak ada sunnah, tidak ada ilmu syar'i, tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu-ilmu yang lain. Gelap kita. Berawal dari sini. Kemudian diturunkannya kepada siapa? Ini kadang-kadang tidak tuntas, cuman diturunkan gitu. Tentunya kalau kita bicara Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu diberi hak oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Maka kalau kita sudah ingat Al-Quran, tidak mungkin kita pisahkan dengan pasangannya As-Sunnah. Bahkan kita itu kalau mengamalkan Al-Quran, rujukan kita bukan langsung ke Al-Quran, As-Sunnah. Makanya kalau ada orang memisahkan antara Al-Quran dengan Sunnah. Dulu pernah heboh di zaman saya kecil itu. Di negeri kita ini dikenal dengan ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah sebagai hujah. Itu sebenarnya kalau kelompok ini nama globalnya itu Quraniyun. Orang-orang yang menyatakan cukup berpegang teguh dengan Al-Quran. Mana mungkin Al-Quran dipisahkan dengan. Tadi sholat yang kita lakukan dari takbiratul ihram sampai salam. Itu kalau kita ngerujuk kepada Al-Quran ketemu enggak? Hah? Ada ayat yang mengatakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Tadi ada yang baca istiftah. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan yang lainnya. Banyak itu. Ya kan? Itu ada enggak dalam Al-Quran? Tahiyat itu ada enggak dalam Al-Quran? Enggak ada kan? Nah, berarti dari mana kita sholat dengan sifat seperti tadi? Rasulullah SAW. Demikian juga nanti kalau kita bicara puasa. Ada enggak di dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan tentang tajhizul janazah secara detail? Orang itu kalau mati, sudah wafat, dikafani, dimandiin dulu, dikafani, kemudian disolatkan dan dikubur. Ada enggak secara detail dalam Al-Quran? Makanya kalau ada orang gagah-gagahan, saya tidak perlu hadis, saya cukup Al-Quran. Benar. Oke, kalau begitu nanti, kalau kamu mati, tidak saya urus seperti layaknya jenazah seorang muslim. Karena itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sudah sampai ke sini, berawal dari Al-Quran diturunkan kepada siapa? Diturunkan waktunya oleh Allah pada bulan Ramadan. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya nanti Quran itu berpadu dengan As-Sunnah. Baik. Kemudian nanti dari sini ada Lailatul Qadar. Mulai kelihatan. Karena Allah ketika mengkhabarkan menurunkan Al-Quran itu ternyata ada 3 ayat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Al-ayah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surah Ad-Dukhan. Kemudian yang paling populer tentunya kita semua sudah hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dari sini sudah nampak keistimewaan Ramadan. Tayyib kita lengkapi dengan melihat Ramadan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang Al-Quran dan sunnah itu seperti mikroskop ya. Tangan saya ini kalau Bapak lihat ada apa? Bersih apa enggak? Tangan saya ini loh. Telapak tangan saya. Bersih kan? Bahkan kalau saya lihat sendiri dengan mata saya ini juga enggak ada apa-apa. Tapi kalau saya lihat pakai mikroskop. Nah, bisa saja saya terkejut setengah mati. Ternyata ada makhluk yang tadinya itu tidak kasat, tidak bisa saya lihat. Tapi dengan mikroskop, bantuan mikroskop. Ini makhluk kayak monster, kuman misalnya kita lihat. Ya kan? Demikian juga Ramadan itu kalau sekali lagi kita hanya mengandalkan panca indera kita, nggak ada yang bisa kita jangkau kecuali yang maksus, yang nyata, yang konkret. Tadi kalau kita lihat dengan Al-Quran seperti itu. Kita lengkapi dengan melihat Ramadan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sayyid Sabiq di Fiqh Sunnah itu ketika berbicara tentang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, beliau mengutip hadis Nabi SAW. Nabi SAW, lamma ja'a Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan, bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak.
Telah datang kepada kalian bulan Mubarak. Mubarak. Mubarak itu artinya apa? Yang diberkahi. Kita itu kalau orang Islam kalau bicara al-barakah, kita lacak dulu jalurnya. Al-barakatu minallah. Keberkahan atau barakah itu sumbernya dari Allah. Nah, kalau kaitannya dengan Ramadan ini, Allah kucurkan keberkahan itu di bulan Ramadan ini. Sehingga mubarak. Bulan biasanya diterjemah penuh berkah. Karena keberkahannya itu banyak, bisa kita terjemah bulan penuh berkah. Coba renungkan jemaah sekalian. Lebih populer mana kita menyebut Ramadan bulan mubarak, yang terjemahannya bisa tadi penuh berkah, dengan bulan suci? Hah? Coba bandingkan. Masyarakat muslim ini biasanya kalau menyebut Ramadan itu, kata sifatnya, mana yang lebih populer, mubarak atau suci? Bulan suci, Ramadan. Itu yang dari kecil melekat pada saya, kalau Ramadan itu biasanya lebih lebih populer dengan sifat suci. Nah, ini kadang-kadang ada kerancuan nanti. Karena Ashhur Hurum, bulan-bulan haram itu juga kadang-kadang diterjemah bulan suci. Tanah haram, tanah suci. Ya. Sebenarnya sih tidak apa-apa. Kalau orang Islam ini menyebut bulan suci Ramadan, berarti konsekuensinya kesucian bulan ini harus dijaga. Sebagaimana masjid ini tempat-tempat yang harus kita jaga kesuciannya itu biasanya di luar sana. Nggak tahu di masjid ini ada nggak? Itu ada tulisan batas suci. Supaya ruangan ini terjaga kesuciannya. Al-Quran, kitab suci. Nah, fikih yang beredar di negeri kita ini yang saya pelajari juga, menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci. Hadas kecil tidak boleh dalam keadaan, apalagi hadas besar kita harus mandi dulu, wudu dulu baru boleh. Itu konsekuensi ketika kita menyifati sesuatu itu suci, harus kita jaga kesuciannya. Bulan Ramadan disebut bulan suci tapi dikotori dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak puasa tanpa udzur. Setiap hari dikotori dengan 2 maksiat besar ini. Ya, Masya Allah. Betul enggak? Sekarang kalau kita kembali ke sabda Rasulullah, mubarak, penuh berkah. Dari sini saja seharusnya, gitu ya, seharusnya kita sudah tergerak hati kita. Pengen berburu keberkahan yang Allah simpan di bulan ini. Ufturidha alaikum siyamu. Diwajibkan atas kalian puasanya. Wajib itu kadang-kadang macam-macam jemaah sekalian. Ada wajib kifai, yang kalau ditunaikan sebagian orang sudah selesai. Tapi kita lebih populer menyebut fardu ya, fardu kifayah. Salat apa misalnya? Salat apa? Salat jenazah, fardu kifayah. Ada kadang-kadang satu ibadah itu kewajibannya diperselisihkan di kalangan para ulama, mukhtalaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, sunnah muakkadah. Apa? Salat apa? Idul Fitr, ada yang mengatakan wajib sebagian ulama. Lengkap dengan argumentasinya. Tapi bukan di sini kita membahasnya ya. Saya tidak mengambil bagian fikih, saya yang mengambil bagian-bagian yang untuk motivasi saja menyambut Ramadan ini, mudah-mudahan bergairah. Dan puasa ini wajib berdasarkan Al-Quran. Puasa Ramadan maksudnya puasa berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan ijma'. Bahkan kalau kita kaitkan dengan arkanul Islam, ini salah satu rukun Islam. Itu kalau kita baca kitab-kitab fikih itu ada lanjutannya. Kalau puasa Ramadan itu segitu kokohnya kewajibannya, wajibnya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma', maka barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, murtad, keluar dari Islam. Ini sebenarnya ilmu standar ini ya. Orang Islam itu mestinya harus tahu itu. Sebagaimana sholat 5 waktu, sholat 5 waktu itu wajib berdasarkan Al-Quran, wajib berdasarkan Sunnah, wajib berdasarkan ijma'. Dan barang siapa yang mengingkari kewajibannya, dia murtad, keluar dari Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat takasulan karena malas, sebagian ulama mengatakan murtad, tapi jumhurul ulama mengatakan tidak. Tapi dosa besar, besar banget.
Mestinya umat Islam itu ilmu-ilmu seperti ini tahu. Kemudian futihat fihi abwabul jannah. Di Ramadan itu istimewanya pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada berapa? Hah? Pintu surga itu ada berapa? 8. Itu mestinya cepat banget kalau saya tanya itu. Pintu surga ada berapa? Tapi mungkin antum ragu-ragu atau malu menjawab 8. Sok tahu. Bukan sok tahu. Saya membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dibuka pintu-pintu surga. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, abwabul jahim, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Kalau dalam riwayat yang muttafaqun alaih itu bukan wasuffidat tetapi wasulsilatis syayatin. Kalau ada yang mengatakan setan-setan dirantai, sahih. Setan-setan dibelenggu, terus siapa lagi? Diikat, ya udahlah. Tayyib. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya apa itu? Ibadah yang bertepatan dengan malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan Rasulullah SAW, jangankan Lailatul Qadar yang begitu istimewa, kebaikan sekecil apapun beliau tidak pernah membiarkan umatnya itu melewatinya. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun kebaikan itu kamu hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu saudaramu. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu, tangkal dirimu. Apalagi bahasanya? Ya, dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Saya enggak punya ya Rasulullah, masih ada alternatif lain. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Masya Allah. Ya. Apalagi Lailatul Qadar. Rasulullah SAW motivasi umatnya berburu Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Karena dahsyatnya keutamaan Lailatul Qadar, faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia telah terhalang. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan. Wa yunati malakun. Ada malaikat yang menyampaikan seruan. Ya baghiyal khairi abshir. Wa ya baghiyas syarri aqsir hatta yanqadhiya Ramadan. Wahai pemburu-pemburu kebahagiaan, berbahagialah, musim berlomba telah tiba. Syahrul Ramadan telah tiba. Dan wahai pemburu-pemburu keburukan, maksiat, ahli maksiat, aksir, berhenti kamu. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk tobat. Bahkan biasanya kalau kita dengar nasihat itu bukan di bulan Ramadannya saja ya. Jauh-jauh sebelum Ramadan itu, Ramadan kita song-song dengan taubatan nasuha. Karena sangat mengerikan kalau seandainya ada orang di bulan Sya'ban itu masih terbiasa dengan dosa-dosa besar. Masuk Ramadan masih dibawa kebiasaannya itu. Kita tidak usah contohkan zina, tidak usah kita contohkan khamr, mabuk kerjaannya. Cukup misalnya sholat 5 waktu. Ada di bulan Sya'ban itu orang tidak peduli sholat. Masuk Ramadan masih seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini khifatul iman sudah jelas ya. Artinya kalau kita rangkum tadi, bulan Ramadan itu istimewanya banyak keistimewaannya. Luar biasa. Pantas kalau kita misalnya pagi ini kita khususkan untuk murajaah. Ramadan dari tahun ke tahun itu sebenarnya nggak ada yang baru. Ilmu tentang Ramadan sudah tuntas. Amalan-amalan yang harus dikerjakan Ramadan tidak mungkin ada yang baru. Ya, sudah tuntas agama ini. Cuman saling mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan ada manfaat. Apalagi Ramadan itu datangnya setahun sekali. Taib. Sekarang kalau Ramadan tiba, masa cukup sih kita sambut misalnya meriah banget sambutannya, hedon istilahnya sambutannya, setelah itu kita cuekin. Pantas seperti itu? Enggak kan? Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita bicara apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau kita sudah punya ilmu tentang Ramadan seperti tadi, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu setan dibelenggu.
kemudian kita diam aja, tidak ada respon. Bayangin. Ini yang mengkabarkan orang yang sangat jujur, as-sadiqul masduq. Bahkan kalau antum tanya itu memang sahih hadisnya yang mengatakan itu, jawab itu muttafaqun alaih. Baik. Tinggal persoalannya ketika kita sudah mengantongi ilmu ini, kemudian tiba Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ini kalau kita ibaratkan ini posisinya sudah di mana Pak Ramadan itu? Misalnya kalau datangnya itu ke sini, ibaratnya sudah di mana? Udah di jembatan 7 kali mau belok ke sini ya. Udah deket banget kan? Bahkan sudah ada yang menentukan ya besok itu sudah awal Ramadan ya. Betul ya? Enggak, tapi saya nunggu pengumuman dulu. Tayyib. Kira-kira reaksi kita itu apa? Ketika kita sudah mengenal ini. Makanya jangan heran kalau kita mendapatkan kenyataan dulu itu ada orang 6 bulan sebelum Ramadan tiba itu sudah mohon kepada Allah agar dipertemukan Ramadan. Karena tahu istimewanya. Kira-kira kalau kita diem aja, kita udah punya ilmu ini, tapi Ramadan itu datang. Sudah dekat apalagi kita diem. Apalagi nanti kalau sudah ketemu Ramadan kita tidak ngapa-ngapain. Gimana? Seakan-akan Rasul itu berita dari Rasul kita respon. Kalau bahasa orang sini ya, saya itu puluhan tahun tinggal di Bekasi, tapi masih agak kaku bahasa sini. Ngomong Betawi, ngomong itu agak-agak ini. Seakan-akan hal orang tersebut memang gue pikirin. Mau dibuka kayak mau ditutup, mau setan dibelenggu, gak gue pikirin. Gue mau happy. Gue mau seperti ini aja. Kalau itu ada pada diri kita, pertanyaan yang paling mendasar, pantas gak saya ini umatnya Rasulullah? Pantas gak saya ini muslim? Masa Ramadan saya masih begitu-begitu aja? Na'udzubillah min hadhil hal. Baik, kedatangan Ramadan ikhwatal iman ke tengah-tengah kehidupan kita itu pertama tentunya adalah seiring dengan datangnya Ramadan, seiring pula itu kedatang kewajiban puasa setahun sekali. Dan puasa itu kalau dilihat sekilas itu mengerikan, nggak mengenakkan. Apalagi kalau cuma kita mengenal puasa itu dari at-ta'rif, dari definisi puasa. Imsak dari makan, minum dan berhubungan intim dari waktunya itu dari fajar sampai maghrib. Enak nggak itu? Kalau kita melihatnya hanya ini, nggak enak. Memang ada orang pengen lapar, pengen haus. Memang ada orang suka syahwat kemaluannya itu ditahan dari waktu fajar sampai maghrib. Apalagi pengantin-pengantin baru yang masih muda-muda. Ya, kegiatan paling favorit adalah 3 ini: makan, minum dan bersenang-senang. Tapi dalam waktu puasa stop. Gak enak kan? Maka orang Islam itu kalau ilmunya itu minim tentang puasa ini, dikhawatirkan ketika kewajiban ini datang dia lari terpirit-pirit. Saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya nggak mau, saya nggak siap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mestinya umat Islam itu kalau punya ilmu yang memadai tentang puasa itu dia melihat puasa ini adalah sesuatu yang istimewa. Dia akan memohon kepada Allah dipertemukan Ramadan, diberi taufik. Ya. Puasa itu sebenarnya ringan. Ayyam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Itu pun tidak semua orang Islam diwajibkan puasa. Yang sakit minggir, yang sudah sepuh minggir, yang hamil minggir, yang musafir bahkan. Musafir boleh tidak puasa. Tidak diwajibkan oleh Allah. Berarti bulan Ramadan kita siap-siap menghadapi kewajiban besar ini. Kita song-song dengan penuh semangat, penuh harap keharibaan Allah. Kita tunaikan belajar ikhlas dan seterusnya. Bulan puasa, seiring datangnya Ramadan ada kewajiban puasa. Kemudian di ikhwatal iman, kita itu kalau fokus ke suatu ibadah itu biasanya kita lengah terhadap ibadah yang lain. Di bulan Ramadan itu ada ibadah sholat istimewa yang biasanya diperhatikan oleh kaum muslimin melebihi sholat fardu. Ibadah apa? Sholat tarawih. Seiring dengan datangnya Ramadan ada tarawih. Tarawih itu disyariatkan berjamaah. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam
sampai selesai maka ditulis untuknya ganjaran qiyamul lail semalam suntuk. Tapi tolong ingat baik-baik, tarawih itu kita laksanakan setelah sholat fardu. Jadi di puasa Ramadan itu, di bulan Ramadan kita menjaga dua kewajiban besar. Puasa Ramadan, ini puasa yang memang datangnya ada siklusnya setahun sekali di bulan Ramadan. Dan ibadah harian, sholat 5 waktu. Baru nanti kita bertakarrub kepada Allah ba'da isya dengan sholat tarawih. Ramadan disebut syahrul qiyam, gitu kan biasanya. Kalau syahrul siyam tadi maknanya bulan yang Allah wajibkan kita berpuasa. Taib. Nah, sholat tarawih itu kita harus perhatikan posisinya adalah setelah kita tuntas sholat 5 waktu, baru kita takarrub kepada Allah dengan sholat tarawih. Taib. Kalau kita renung-renungkan jemaah sekalian ya, di bulan Ramadan itu kita punya peluang sholat setiap hari itu 40 rakaat. Ya, dalam kondisi mukim. Kita jaga sholat 5 waktu, awas jangan sampai ada yang tertinggal di sini. Berarti 17 rakaat. Taib. Plus qabliyah ba'diyah biasanya orang-orang yang sudah istiqamah sholat 5 waktu itu juga istiqamah qabliyah ba'diyah. Ambil yang muakkadah 12 rakaat. Berapa? 17 sama 12. Udah 9 kan? Malamnya tarawih 11 rakaat. Sebelas apa 23 di sini? Apa 36? 11 ya. Kita ambil 11 saja, genap 40 kan? Itu kalau sebulan full, tabungan sholat kita ini berapa? Kalau dihitung pakai rakaat. Asumsikan Ramadan itu 30 hari. Kita berpeluang menambah tabungan sholat kita. Yang telah Rasulullah kabarkan nanti pertama kali yang dihisab itu sholat kita. Kita bisa punya peluang nambah 1.200 rakaat dalam 1 bulan full. Dengan asumsi setiap malam, sehari semalam kita 40 rakaat. Sujudnya berapa kali? Kalikan 2. Sujud itu istimewa jemaah sekalian. Ketika ada seorang sahabat ditawari oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah ingin membalas kebaikannya, mintalah. Sahabat itu mintanya apa? Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon supaya saya bisa menemani engkau di surga. Permohonannya itu enggak kira-kira. Lalu Rasulullah SAW, apa enggak yang lain? Orang ini tetap kukuh minta itu. Oke, akhirnya Rasulullah, kalau begitu tolonglah aku untuk mewujudkan impianmu itu, kamu banyak sujud. Syahrul qiyam. Apalagi ikhwatal iman. Masa kita di bulan Ramadan hanya puasa, rajin sholat dan tarawih? Masih banyak amalan-amalan yang lain. Al-iksar min tilawatil Quran, memperbanyak tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Kalau 1 hari 1 juz, berarti Ramadan khatam sekali ya. Tapi kalau orang yang lancar baca Quran, dia banyak waktu luang, kemudian prestasinya itu hanya 1 kali khatam, kemana aja kamu? Ya, coba berapa? Pengalaman kita kalau kita baca Al-Quran agak cepat. 1 juz itu berapa menit? Gak sampai 1 jam. 40 menit mungkin. Ya. Taruhlah kalau kita kalau sehari 3 juz, sehari 5 juz. Kita pasang 5 juz saja ya, biar targetnya agak tinggi gitu. Berarti khatam berapa itu? Kurang lebih khatam 5 kali. Ganjaran membaca Quran itu tidak dihitung per lembar, bukan dihitung per safhah, tidak dihitung per juz, tapi dihitung apa? Per huruf. Allahu Akbar. Kalau kita memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan, ya, dan mestinya idealnya Quran itu tidak pernah kita tinggalkan, sebagaimana kita butuh makanan ya secara simultan, maka hati kita butuh juga tilawatul Quran. Berapa itu kalau per huruf? Berapa ikhwatal? Mendengar-dengar Al-Quran itu total berapa huruf? Ada yang hitung dong. Hah? Udah pikir sendiri. Nah, kemudian apa lagi? Masa iya kalau kita sudah membaca Al-Quranul Karim, ya, nggak ngefek? Kita baca Al-Quran, Masya Allah, tapi akhlak kita masih apa? Buruk. Ya.
Maka perhatikan baik-baik, Ramadan itu juga kita manfaatkan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak unggulan yang bisa ditumbuhkan melalui puasa. Apa? Sabar. Sampai Rasulullah mengajari kalau ada orang mencaci maki kamu atau menantang kamu untuk duel, untuk berkelahi, katakan inni shaim. Jadi ketika kita berpuasa itu juga kita jadikan sebagai madrasah untuk belajar akhlak yang bagus. Sabar. Bahkan kalau kita jadikan ini pembahasan, ulama menjelaskan 3 macam kesabaran itu sekaligus bisa ditumbuhkan ketika kita puasa. Sabar taat, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar menerima takdir Allah. Ya. Baik. Apalagi akhlak unggulan yang biasanya itu dipromosikan supaya ditumbuhkan di bulan Ramadan. Dermawan. Dermawan jemaah sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan Rasulullah itu ajwadan nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Dan puncak dermawannya itu ada di bulan Ramadan. Dan itu dikaitkan dengan kedatangan Jibril alaihissalam tadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca Al-Qur'an, kemudian outputnya kedermawanannya memuncak. Memang seharusnya begitu. Quran itu bukan hanya dibaca, tapi Quran itu klimaknya adalah diamalkan. Syahrul Quran. Ada lagi, ini kalau kita renungkan sesaat. Orang itu kalau tidak sanggup mengalahkan kebakhilannya, kepelitannya, ya, dan momentum paling istimewa untuk berlatih menjadi dermawan adalah di bulan Ramadan, meneladani Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu kalau pelitnya masih lengket, di dunia ini kadang-kadang bisa dipuja-puja orang. Wow, si fulan aset kekayaannya. Termasuk yang diberitakan secara masif hari ini adalah kekayaan seseorang. Orang-orang papan atas, orang terkaya papan atas itu hartanya ribuan triliun. Tapi dia kafir. Menurut keyakinan kita kalau dia mati dalam kekafirannya itu, hartanya yang sekarang mungkin ribuan triliun, itu sepeser pun tidak ada yang bermanfaat baginya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Demikian juga orang Islam, hartanya itu bagus, yang masuk itu bersih, bukan harta haram, tapi mogok di zakat yang sudah wajib zakat karena pelitnya itu masih lengket. Ya. Dari sini sudah terlihat jelas. Kita itu kalau melihat orang dengar emas punya emas 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Subhanallah. Tapi kalau dikaitkan gak dikeluarkan zakatnya, apa ancamannya bagi orang ini? Menjadi malapetaka dahsyat di akhirat nanti. Belajar akhlak. Demikian juga tarahum. Bulan kasih sayang. Diharapkan orang-orang kaya yang biasanya hidupnya enak, yang jarang puasa, kemudian dia harus puasa karena puasa ini wajib. Merasakan sengatan lapar itu, ingat saudara-saudaranya yang lapar. Ya Allah, ternyata lapar itu enggak enak. Begitu. Diharapkan puasa ini bisa menumbuhkan kasih sayang. Ini juga kita itu kalau menyayangi makhluk Allah akan dapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulannya istimewa Ramadan. Kedatangan Ramadan itu akan ada rombongan, ibaratnya itu kebaikan yang hadir di pelupuk mata kita. Ya. Dan ingat satu kata, Allah mewajibkan puasa supaya kita bertakwa. Bukan disiksa oleh Allah. Allah mewajibkan puasa, jumlahnya cuma sedikit, Allah gelontorkan sekian banyak kemudahan, la'allakum tattaqun. Ingat-ingat, kalau orang itu sudah bertakwa, apa yang dijanjikan oleh Allah? Di dunianya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Atau sebelum itu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita berlomba melalui puasa ini untuk menjadi orang mulia di sisi Allah.
Yang dijanjikan oleh Allah akan diberi jalan keluar dari semua problematikanya. Akan diberi rizki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya dibikin mudah oleh Allah. Dan ini sudah mulai populer sekarang ini, saya sering didoakan orang, semoga urusan Bapak dimudahkan oleh Allah. Kita juga sering mendoakan semoga urusan Anda dimudahkan oleh Allah. Kita sudah menginginkan kebaikan kepada saudara kita, tapi yang kita doakan supaya dimudahkan itu ternyata dia orang yang durhaka kepada Allah, yang melupakan Allah. Enggak nyambung dosanya, doa kita. Tapi kalau yang kita doakan itu adalah supaya dimudahkan oleh Allah, dia sendiri memang di dalam dirinya ada sebab kemudahan-kemudahan yang telah ada pada dirinya, insya Allah nyambung. Kita itu seharusnya memang belajar untuk selalu menginginkan kebaikan pada saudara kita. Puncaknya apa? Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan segala kenikmatannya dengan kriteria belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati. Menyatakan apa? Uiddat lil muttaqin. Ini jemaah sekalian, ya. Maka mari kita song-song Ramadan yang sudah di ambang pintu. Dengan mengharap keharibaan Allah, kita panjatkan doa-doa. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Tidak cukup sampai di situ. Apa? Dalam keadaan afiah. Kalau kita ketemu Ramadan tapi sakit-sakitan, kita tidak puasa, kita tidak tarawih, kita tidak bisa melakukan berbagai macam amal soleh yang seharusnya kita tingkatkan di bulan ini. Cukup sampai di situ? Enggak. Kita mohon juga mudah-mudahan negeri kita ini dan negeri kaum muslimin aman, sehingga bisa ibadah. Dan kita punya prinsip, kita itu tidak mungkin bisa sujud kalau satu kali sujud. Kita tidak mungkin bisa membaca satu huruf pun Al-Quran kecuali dengan taufik dari Allah. Maka kita juga memohon mudah-mudahan dipertemukan Ramadan dalam keadaan afiah, aman, dan mendapatkan taufik dari Allah. Kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk ikut berlomba-lomba bersama orang-orang saleh, memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, tidak seperti hari-hari biasa. Semoga kita keluar dari Ramadan nanti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat heran, kenapa itu Rasulullah kok mengucapkan amin, amin, amin. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa kamu lakukan itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menceritakan, tadi ada Jibril yang mendoakan. Raghima anfum ri'in adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilul jannah. Fakultu amin. Tadi Jibril itu mendoakan semoga terhina atau Allah hinakan seorang hamba yang mendapati dua orang tuanya atau salah satunya lalu tidak memasukkannya ke dalam surga. Itu yang mendoakan jelek ini Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Periksa, jangan sampai kita sebagai anak diberi kesempatan oleh Allah masuk surga melalui birrul walidain, apalagi sudah sepuh orang tua kita, kemudian kita durhaka. Yang kedua, Jibril berdoa, raghima anfum ri'in dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lah fakultu amin. Semoga Allah hinakan seorang yang masuk Ramadan ke dalam kehidupannya, lalu keluar dari Ramadan dosanya tidak diampuni. Dan yang terakhir apa? Ingat jemaah sekalian? Kemudian Jibril mengatakan, raghima anfumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga Allah hinakan seseorang yang namamu disebut, lalu dia tidak bersolawat untukmu. Kaitannya dengan pembahasan kita adalah jangan sampai kita keluar Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, tidak ada yang baru.
Ya, tidak ada yang baru yang saya sampaikan. Saya yakin sebagian besar sudah tahu sebelum duduk di sini tadi. Tapi saya tetap berharap semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekali lagi kita semangat menyongsong Ramadan, semangat ibadah. Mudah-mudahan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.